Apa mungkin seorang yang tidak bisa menulis minta kertas untuk menulis surah? Tidak. Jadi Anda salah mendengarkan pemahaman guru kami, ustadz kami. Yang dimaksud dia buta huruf di situ, memang sebelum dia menerima wahyu dia tidak pernah menulis, dia tidak pernah membaca. Apatah lagi membaca kitab-kitab selain Al-Quran. Itu. Tapi setelah Al-Quran itu datang, beliau membacakan, beliau mengajarkan, dan seterusnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Seperti itu, Bung. Nabi Muhammad itu hampir semua orang meyakini buta huruf, betul nggak? Betul. Kenapa? Ini sebabnya karena kita umat Islam meyakini Kanjeng Nabi buta huruf, sehingga orang Islam yang buta huruf tidak malu mengaku muslim. Tidak segan-segan, tidak malu ana muslim, padahal dia buta huruf. Sangat tidak layak, tidak pantas ada umat Islam buta huruf itu. Nabi Muhammad itu hampir semua orang meyakini buta huruf, betul nggak? Betul. Kenapa? Ini sebabnya karena kita umat Islam meyakini Kanjeng Nabi buta huruf, sehingga orang Islam yang buta huruf tidak malu mengaku muslim. Tidak segan-segan, tidak malu ana muslim, padahal dia buta huruf. Sangat tidak layak, tidak pantas ada umat Islam buta huruf itu. Kenapa? Kewajiban agama pertama kali adalah membaca, betul? Betul enggak? Sebelum sembahyang, sebelum puasa, sebelum haji, sebelum ibadah apapun, pertama kali umat Islam harus bisa membaca. Nah, kenapa sekarang banyak orang buta huruf mengaku Islam? Karena diyakini Nabi kita buta huruf. Udah, biar saya pulang nanti cerdas semua nih. Apa firman Tuhan? Surat pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Allah menyuruh Nabi surah apa itu? Suruh baca Iqra. Nabinya bisa baca enggak? Nah, ini persoalan. Kalau di sini ada orang gempor, tau gempor? Ya, apa gempor gue bahasa Indonesia gue? Ngesot, sudah gempor aja dah. Bahasa Indonesia kurang perbedaan bahasa Indonesia tuh. Orang gempor saya suruh, hei lari. Mungkinkah saya menyuruh orang yang tidak bisa lari disuruh lari? Orang tidak bisa berenang saya suruh berenang. Bener nggak perintah ini? Itulah standar Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin menyuruh orang di luar kemampuannya. Kalau Allah menyuruh Nabi tidak bisa membaca, dan Allah menyuruh Nabi membaca dan Nabi tidak bisa membaca, layakkah Allah menyuruh seperti itu? Belajar cerdas sekarang. Iya. Nah, itulah yang menjadi persoalan, menjadi seperti itu. Kita berpikir sejenak. Lalu maksudnya apa? Ummi ini adalah maknanya bukan goblok, bukan buta huruf. Mungkinkah ada seorang rasul goblok? Lah pasti dong. Lalu apa yang menjadi masalah? Ini kita bertanya besar. Tetapi saya bisa mengalah sedikit. Mungkin saja Nabi waktu itu belum bisa membaca ketika belum diutus sebagai rasul. Ketika sudah dikeluarkan SK sebagai rasul,
hari itu juga Nabi sudah pandai membaca. Lalu Umi siapa? Umi ini artinya bukan tidak bisa membaca, bukan goblok, bukan. Nabi Muhammad itu orang yang paling cerdas di alam dunia. Einstein itu nggak ada apa-apanya tuh, mungkin 1/10 Kanjeng Nabi barangkali. Kanjeng Nabi itu punya keistimewaan mendengar apapun sekali saja seumur hidup dia ingat. Melihat apa saja sekali melihat seumur hidup dia ingat. Ketemu dengan seseorang namanya Abdullah, bapaknya Fulan, bapaknya lagi Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Setelah 20 tahun ketemu Nabi, Nabi masih bisa menyebutkan bapaknya, kakeknya, bapane, bapak tuane, buyute, canggane, warenge, udeg-udege, blegedore, gedange. Hafal semuanya itu. Jadi kalau saya diberi memori seperti Kanjeng Nabi, maka saya akan menjadi orang yang paling hebat di dunia ini. Kuliah nggak usah bawa kertas, nggak usah bawa pulpen, nggak usah bawa laptop. Duduk saja, dengarkan apa yang kata dosen, hafal semua. Lulus nggak? Itu. Jadi tidak mungkin. Nah, jadi Nabi baca sekejap. Dan ada riwayat yang banyak diceritakan orang, menjelang Nabi meninggal dunia, itu sedang sakit parah. Beliau minta kertas dan pulpen untuk menuliskan wasiat sesuatu, karena dia sudah menyadari mungkin tidak akan lama lagi saya mesti kembali kepada Allah, ingin menitipkan umatnya, minta kertas dan pulpen. Disiapkan waktu itu oleh Siti Fatimah, disiapkan. Nah, Nabi di kamar Siti Aisyah, ketika datang bawa kertas dan pulpen oleh Sayyidina Umar, dilarang, nggak usah lah, beliau sudah parah sekali. Itu persoalan. Jadi Nabi bisa menulis, iya, tapi tidak boleh. Itulah sebabnya, dan ini masih kita kaji, ya kan, kebenaran cerita ini. Tapi bahwa Nabi bisa menulis itu perlu kita yakini. Tidak mungkin Nabi itu akan berbohong. Kemudian, yuk, apa sih makna Ummi ini? Dari mana kita mempelajari makna Ummi? Jangan lihat di kamus, jangan lihat di dictionary modern. Kita baca saja dari Al-Quran, informasi asli. Allah menggunakan kata Ummi itu apa? Mari di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 75 kira-kira. Wa minal ladzina utul kitaba man in ta'manhu qintaran yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin lam yu'addihi ilaika madumta alaihi qa'ima wa qalu laysa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadiba wa hum ya'lamun. Itu kalimat al-ummiyina. Artinya apa? Bahwa di antara ahlul kitab itu ada dikatakan bahwa kalau kamu berikan amanah pinjaman 1 kintar, 1 ton, itu ada yang disampaikan. Ada lagi yang dititipin 1 dinar tidak dibayarkan, kecuali kamu selalu mengontrolnya, pembukuannya dikontrol. Mana itu? Wa yaquluna, dan mereka mereka mengatakan ma'alena fil ummiyina sabil. Kalau ummiyin
Itu nggak apa-apa, nggak dibayar juga. Nah, siapa ummiyin ini? Ummiyin itu adalah non Yahudi. Jadi ummiyun itu orang Arab yang bukan orang Yahudi. Iya, jadi itu asal kata dari bahasa Ibrani namanya goyem. Goyem itu plural, singularnya adalah goy. Goyem itu artinya not belong for Jewish community. Jadi yang bukan yang dimiliki oleh masyarakat Yahudi, itu namanya goyem atau ummiyin. Jadi ummiyin itu bukan orang buta huruf tapi orang-orang Arab. Itu maknanya. Lalu di ayat Ali Imran juga ada wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina. Katakan kepada ahlu kitab dan ummiyin, katakan pada Arab dan non Arab. Jadi ahlu kitab itu non Arab, ummiyin itu Arabnya. Aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka Islam berarti mereka dapat hidayah. Ini kata-kata ummi berulang-ulang dalam Al-Quran, maknanya bukan buta huruf tapi orang yang non Yahudi, artinya orang-orang Arab asli. Bahasa sini namanya pribumi. Nah dulu di Indonesia juga namanya pribumi itu identik dengan goblok dulu tuh zaman Belanda tuh. Betul nggak kira-kira? Itu kira-kira. Jadi yang namanya pribumi itu alias goblok. Nah, dulu. Nah, tapi sekarang kata pribumi sudah dihapus dari Undang Dasar ya. Cukup sebagai warga negara Indonesia. Oke. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Hajj kalau nggak salah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Berarti Allah telah mengutus Kanjeng Nabi kepada orang-orang Arab, suruh membacakan kepada mereka. Berarti bisa baca dong. Nah, itu satu. Betul. Ya itulah, jadi kita jangan sampai gelisah bahwa nanti sejarah itu pasti dikoreksi lagi supaya nanti ideologi kita tidak menyimpang dari garis-garis itu. Kenapa demikian? Kita coba andaikan Nabi Muhammad hari ini muncul di dunia, melihat umatnya saling membunuh, kayak nangis apa ketawa? Nangis. Wahai umatku, kenapa jadi seperti ini? Aku tidak mengajarkan kamu saling bunuh-membunuh. Kenapa? Ya, tetapi begitu datang di Indonesia, Nabi Muhammad tersenyum. Inilah umatku yang paling hebat. Mereka damai, bahkan sampai agama Islam tersebar di sini pun tidak ada setetes darah pun yang mengalir. Berbeda dengan Afrika Utara, perang sampai-sampai kota Mekah pun baru penduduknya masuk Islam setelah kota Mekah ditaklukkan. Idza jaa nasrullahi, ketika datang pertolongan Tuhan, wal fathu, dan kota Mekah dapat ditaklukkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan mereka masuk Islam berbondong-bondong. Kenapa masuk berbondong-bondong? Setelah kota Mekah ditaklukkan dan dilingkar kota itu oleh tentara Islam, sehingga mereka tidak bisa bersembunyi dan tidak bisa melarikan diri. Pertanyaan saya, orang Mekah masuk Islamnya sukarela apa terpaksa? Orang Indramayu masuk Islamnya sukarela apa terpaksa? Berarti hebat mana? Tepuk tangan dong. Masa kalah kita Mbak Bu? Iya. Ya karena apa? Ya itulah, bahwa
metodologi penyebaran agama di Indonesia berbeda dengan tempat yang lain. Kenapa? Karena para duat, terserah mau yang yakin mereka wali mangga, yang tidak mangga, tapi yang pasti mereka para pedai yang soleh. Setuju? Yang mengatakan wali silakan, yang tidak silakan, nggak ada urusan. Yang pasti mereka adalah para pedai yang soleh semuanya. Mereka berdakwah itu melalui pendekatan budaya, nggak pakai pedang, masuk dalam budaya dengan melakukan modifikasi, akulturasi, asimilasi budaya, sehingga orang Islam di Indonesia sudah tidak membedakan mana budaya, mana agama. Bahkan ini Islam di Indonesia adalah Islam yang dikemas dengan budaya lokal kita. Itu sebabnya Islam di sini Islam damai, karena Islam kita dikemas, packaging dengan budaya lokal. Ya, semuanya. Bukan Nusantara. Nah, saya belum menyampaikan Nusantara, belum. Yang penting budaya lokal lah gitu. Sehingga akhirnya artinya bahwa orang Islam itu ketika beragama, dia tidak merasakan beragama tapi berbudaya Islam. Dan lalu mana budaya asli ini dan budaya yang dibawa dari luar itu tidak mengerti. Tetapi ketika kita perhatikan budaya lokal dan budaya Islam yang telah dilakukan asimilasi dan akulturasi itu, ternyata akhirnya banyak muatan lokalnya, Pak. Yuk kita dalam pesta pernikahan itu seremoni syariat kan, pernikahan kan agama, iya. Yuk kita koreksi mana muatan adatnya dan mana syariatnya. Yuk kita hitung-hitungan nih biar tahu aja. Pengantin laki-laki datang dengan membawa 10 mobil sambil membunyikan klakson, tatitut. Menyalakan klakson tuh adat apa syariat? Lalu mobilnya dihias-hias dengan kain perada, adat. Lalu pengantin turun disambut oleh calon atau bakal mertua, dikalungi melati, adat apa syariat? Terus rombongannya bawa roti buaya, adat apa syariat? Bawa tumpeng, bawa buah-buahan, bawa petelesan. Apa petelesan tuh? Kayak adat apa syariat? Lalu jalan digandeng oleh calon mertua, adat apa syariat? Lalu sambutan penyerahan pengantin laki-laki, adat apa syariat? Lalu sambutan pengantin perempuan, adat apa syariat? Lalu duduk berdampingan, adat apa syariat? Lalu kudungnya dikelampreaken. Nggak tahu bahasa dikelampreaken bahasa Indonesia apa? Pakai satore apa dikelampreaken di bahasa Indonesianya? Ya, ditengkuripin gitu. Adat apa syariat? Setelah selesai nikah lalu nginjek telur, serot, adat apa syariat? Lalu dicuci oleh pengantin perempuan, apa syariat? Lalu tabur beras kuning sama uang, apa syariat? Mana syariatnya? Syaratnya satu, qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi. Ternyata Islam di Indonesia indah. Jangan-jangan Kanjeng Nabi lahir di Mekah numpang lewat saja tuh. Tujuannya untuk orang Indramayu. Jangan-jangan bisa-bisa begitu. Nah, sehingga karena tidak dirasakan sebagai agama lagi, tapi sudah menjadi style of life bagi mereka, sehingga seorang perempuan yang profesinya sebagai PSK di Jakarta, begitu pulang kampung mudik bawa mukena anyar sama sejadah, sembahyang apa tuh? Idul. Ya, bayangkan
Selesai sembahyang Idul Fitri, mukenanya hilang, sejadahnya. Tahun depan datang lagi, mudik lagi, bawa mukena baru lagi. Yang anehnya, ketika masjid itu sedang dalam taraf pembangunan, tidak segan-segan seorang pelajar itu nyumbang 5 juta. Tetapi itulah panitianya nih, sok merasa dirinya paling suci dan menghinakan pelacur itu. Uang itu dilemparkan, dibilangkannya uang najis, sampai dia menangis. Itu ini terjadi. Akhirnya diangkat ke Bahsul Masail. Para ulama kumpul, saya ketuanya pakai satori ya. Pitakonane, apa pitakon itu? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya sumbangan uang sing telembuk? Ada ulama yang menjawabnya haram, ada yang menjawabnya makruh, ada yang menjawabnya syubhat. Dalilnya ada semuanya. Yang mengatakan syubhat dikiaskan dengan jaringan sedekah di jalan. Yang nyumbang belum tentu uang halal semua, betul? Nah, dah. Ketika saya ditanya terakhir untuk menjawab mana jawaban yang sebetulnya, apa kurang tadinya? Bagus mana? Bagus ini. Oke. Jadi pakai syakur gimana? Boleh apa tidak boleh? Haram atau halal? Saya bilang saya tidak akan menjawab apapun, cuman saya ingin membela pelacur tadi, bahwa dia menyumbang uang dengan niat yang baik, betul? Dia dengan satu imbalan di dalam lubuk hatinya, sekalipun pekerjaannya kotor, tapi dia ingin diaku tetap sebagai muslimah. Tapi sang kiainya yang sombong merasa dirinya paling suci, padahal Allah sudah memperingatkan wala tuzakku anfusakum, jangan kau anggap dirimu suci, belum tentu di sisi Allah. Saya mengatakan belum tentu kiai itu lebih suci dari pelacur tadi. Kiai tadi dengan ilmunya, dengan sombongnya, merasa dirinya paling benar, selalu membidah-bidahkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, seperti dirinya sebagai orang yang paling suci. Dan pelacur itu setiap malam menangis meminta ampun kepada Allah. Ya, akhirnya saya katakan begini, kenapa tidak diterima? Orang baik harus dihormati, terima saja. Jadi halal, kata mereka bertanya. Saya tidak bilang halal, diterima saja. Jadi boleh, saya tidak bilang boleh. Menghormati telembuk loman. Iya. Terus dipakai enggak? Ya masa dibuang, ya dipakai dong. Berarti halal. Saya tidak bilang halal, tapi menghormati orang yang berbuat baik itu. Tetapi dipakainya jangan beli keramik buat tempat sujud, dibelikan kloset untuk tempat kencing. Kalau dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf Ibrani, Aramaik dan seterusnya, itu betul. Tapi kalau dikatakan kemudian beliau buta Al-Quran, abjad Al-Quran, saya rasa tidak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, di situ dikatakan bahwasanya bagian Al-Quranul Karim, Rasulun minallah yatsluhu suhufan mutahharah, seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran. Bagaimana ceritanya seorang yang buta Arab hijaiyah bisa membacakan Al-Quran? Kalau dikatakan Rasul itu cerdas, Rasul itu pintar, memang tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kepintarannya. Tetapi yang dimaksud dia buta huruf ini
Itu artinya bahwa beliau Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab di luar Al-Quran. Di mana tertulis? Di surah Al-Ankabut ayat 48. Apa yang dikatakan di situ? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhuttu biyaminika idzal lartabal mubatilun. Dan engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis sebuah kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW memang tidak pernah menulis Al-Quran. Tetapi beliau mampu kemudian membaca setelah datang ilham kepada dirinya. Memang dia mampu membaca. Tapi dia tidak pernah membaca kitab Taurat dalam bentuk bahasa apapun. Tidak pernah kemudian membaca Injil. Tidak pernah membaca Mazmur, Zabur dalam bahasa apapun. Tapi Rasulullah ketika datang wahyu kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian membacakan lembaran-lembaran Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani yang hidup di sekeliling beliau pada saat itu. Gitu bang. Bisa baca dan menulis ejaan Arab. Tapi itu terjadi setelah beliau terangkat menjadi nabi. Sebelumnya beliau betul-betul tak bisa membaca dan menulis. Dan memang dia tidak pernah menulis. Dan juga dia tidak pernah membaca kitab. Baik Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Memang gak pernah. Tapi dia seorang pedagang yang handal. Makanya dikatakan dalam hadis Bukhari nomor berapa itu? Nomor 111. Rasulullah Muhammad SAW itu diceritakan begini. Telah menceritakan kepada kami. Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dari Ubaid bin Abdullah, dan Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi Muhammad SAW bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, beliau berkata, berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Bagaimana mungkin seorang buta huruf minta kertas untuk menulis? Lalu Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya Nabi SAW semakin berat sakitnya, dan di sisi kami ada kitabullah yang cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, pergilah kalian menjauh dariku, tidak pantas terjadi perdebatan di hadapanku. Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, ini adalah musibah, dan sungguh segala musibah tidak boleh terjadi di hadapan Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Quran. Apa mungkin seorang yang tidak bisa menulis minta kertas untuk menulis surah? Tidak. Jadi Anda salah mendengarkan pemahaman guru kami, ustadz kami. Yang dimaksud dia buta huruf di situ, memang sebelum dia menerima wahyu dia tidak pernah menulis, dia tidak pernah membaca. Apatah lagi membaca kitab-kitab selain Al-Quran. Itu. Tapi setelah Al-Quran itu datang, beliau membacakan, beliau mengajarkan dan seterusnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Pada saat beliau berdagang, beliau tidak ada kemudian riwayat menulis, mencatat, nggak ada. Berarti nggak bisa. Saya katakan dia itu ummi, bangsa yang kemudian dipimpinnya adalah bangsa yang ummi, bangsa yang buta huruf. Kan dikatakan dalam Al-Quranul Karim, beliau ini berasal dari bangsa yang ummi, yang tidak pernah kemudian menulis membaca kitab-kitab sebelumnya, dan tidak pernah kemudian menulis sebuah kitab dengan tangannya. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi waktu berdagang belum bisa baca tulis bang ya? Kalau dikatakan dia bisa baca tulis, apa riwayat yang bisa menuliskan itu, yang menjelaskan itu? Kan tidak ada. Ada bang. Itu apa? Yang Al-A'raf itu kan, yang di surat Al-A'raf itu kan memang dinyatakan dia Al-Umni. Al-Umni kan memang nggak bisa baca tulis bang. Al-A'raf ayat berapa? 157 ya Pak Sanaya. Al-Ummi lah. Pokoknya Al-Ummi itu kan memang nggak bisa baca tulis bang. Udah diterangin tadi. Kan sudah katakan kepada saudara bahwa Rasulullah Muhammad SAW setelah menerima hikmat kenabian, segala sesuatu itu terbuka oleh Allah kepada dirinya karena mujizat. Oh berarti, ya udah, berarti kesimpulannya gitu aja bang ya. Berarti waktu dia berdagang itu sebelum Nabi dia belum bisa baca tulis. Tidak ada riwayat yang mengatakan beliau menulis pada saat itu. Iya.
Iya memang, ya berarti kan memang nggak ada, nggak bisa kan bang gitu Ya ya. udah cukup Iya. lah. Iya. Tapi setelah Nabi tiba-tiba jreng mujizat langsung bisa baca tulis bang ya. Iya, betul. Saya jelaskan kepada saudara. Kata ummi itulah yang kemudian menjadikan Anda memahami bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf. Sekarang saya mau tanya teman-teman yang ada di sini. Apakah semua orang Arab itu buta huruf? Tidak. Tidak. Terus kenapa dikatakan orang Arab itu kaum yang buta huruf? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Kenapa bangsa Arab disebut sebagai bangsa buta huruf? Kalau di antara mereka ternyata kalau di antara Jahiliyah. Karena belum ada turun di situ pewahyuan. Loh, mereka ahli-ahli syair. Pewahyuan kitab Gurunda. Jahiliyah. Kenapa dikatakan ummi? Bangsa Arab itu bangsa jahiliyah. Kenapa dikatakan ummi? Sementara orang-orang Arab ahli dalam segi seni bahasa, dari segi syair. Kenapa dikatakan ummi bangsa ini? Kenapa dikatakan ummi? Sebentar Bunda Rama. Kenapa dikatakan ummi? Karena belum ada Nabi Muhammad datang sebagai penerang. Sudah ada Nabi Muhammad. Justru Al-Quran mengatakan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi, rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Kenapa bangsa Arab dikatakan sebagai bangsa ummi buta huruf? Apakah mereka nggak bisa membaca? Apakah mereka tidak bisa menulis? Tidak. Mereka bisa membaca, mereka bisa menulis. Tapi kenapa dikatakan sebagai bangsa yang ummi? Karena mereka tidak mengerti tentang nabi-nabi, tidak mengerti tentang kitab suci Torah, Zabur, Mazmur, dan Injil. Betul. Itu makanya dia dikatakan ummi. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika dikatakan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fil Taurah wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Torah dan Injil, bukan berarti baginda Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca sama sekali atau tidak bisa menulis sama sekali. Maksud daripada itu adalah Rasulullah tidak pernah dan tidak akan pernah bisa kemudian membaca Aramaik, membaca kemudian bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sehingga tidak ada kemudian tuduhan yang bisa dinimpakan kepada beliau bahwa Rasulullah membahas Nabi Musa, Rasulullah membahas Nabi Daud, Rasulullah membahas Nabi Isa, Rasulullah membahas Taurat, dikarenakan beliau membaca buku-buku Taurat. Tak ada bisa menuduh seperti itu. Maka jangan dikatakan alasannya buta huruf, benar-benar buta huruf. Kalau begitu demikian adanya, berarti seluruh jazirah Arab itu adalah kaum yang tidak bisa membaca dan kaum yang tidak bisa menulis. Kata siapa? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Oh, jadi orang Arab itu dikatakan ahli syair. Itu ternyata mereka ini orang-orang yang tidak bisa membaca, orang-orang yang tidak bisa menulis. Wow, keren berarti. Jadi tolong didengarkan baik-baik ceramah Ustadz kami. Dengarkan baik-baik apa yang dia ulas. Karena orang Arab dikatakan sebagai bangsa yang buta huruf, bukan berarti mereka tidak bisa menulis dan membaca ejaan Arab. Seperti itu, Bung. Jadi kalau saudara membawa data-data kemudian informasi seperti itu, ya harusnya Anda itu kemudian bertanya, apa yang dijelaskan Bang Suma ini, apakah ada dalilnya, ada dasar pijakannya? Ada. Nah sekarang kalau Bang Handi bertanya kepada saudara tentang Yohanes, Petrus, yang adalah orang idiot, selain buta huruf juga dia idiot, apakah dia bisa menulis sebuah surat-surat untuk non-Yahudi? Itu parah itu. Harusnya Anda konsen terhadap agama Anda. Bagaimana mungkin seorang yang buta huruf dan idiot menulis Bible sesuai dengan informasi Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Silakan Bang Handi. Ya, jadi kan dia mencoba untuk mengatakan
bahwa siapa yang salah antara Ustadz Uwas dengan penjelasan Bang Suma. Ya mungkin saya keliru ya, tetapi saya berdasarkan atas Al-Quran dan juga hadits di mana Rasulullah minta kemudian untuk menulis surat. Terus yang kedua, kalau ummi yang dimaksud di sini adalah tidak mampu membaca dan menulis, berarti seluruh jazirah Arab ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Apakah demikian adanya?